Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sudah menyelesaikan tafsir secara singkat ayat yang ke-27 surat Al-Baqarah. Kita akan masuk kepada tafsir ayat yang ke-28 dan 29 surat Al-Baqarah. Di dalam ayat ini, ayat 28 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Artinya, kaifa takfuruna, bagaimana mungkin kalian bisa kafir, bisa ingkar. Nah, perlu diingat, perlu dipahami bahwa makna kafir itu sangat luas sekali, sangat dalam, serta banyak pembagian-pembagiannya. Jadi arti kafir itu bukan berarti orang yang bukan Islam, atau misalnya disebut kafir berarti orang Kristen begitu, orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, itu saja. Tidak. Kafir maknanya sangat luas. Ya, bukan hanya dikatakan kafir sebagai orang yang non-muslim, bukan. Tapi orang muslim pun bisa termasuk kafirin ketika menolak sebagian perintah Allah. Nanti kita akan bahas makna kafir secara luas insyaallah di lain kesempatan. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian ingkar, kafir kepada Allah. Wa kuntum amwatan, padahal kalian itu sebelumnya mati, yaitu tiada, ya, belum hidup. Fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan kalian, Allah wujudkan kalian, Allah ciptakan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan kembali, pisah ruh dengan jasadnya. Ya, jasad ke dalam tanah, ke dalam kubur, ruh ke alam kubur, ke alam barzah ruhnya. Kemudian yuhyikum, setelah hari kebangkitan dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, terakhir kembali ke alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi, dialah Allah yang telah menjadikan dan menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi ini. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita nggak lihat, yang kita nggak dengar, yang kita tahu, yang kita nggak tahu, semuanya Allah yang menciptakannya. Kita tinggal mengelola dan menikmati saja. Kita nggak punya kemampuan apapun untuk menciptakan itu semua. Jami'an, semuanya Allah yang menciptakan. Tsumma stawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Allah menciptakan langit, 17 langit. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dalam dua ayat ini Allah ingin mengkisahkan tentang keagungan penciptaannya dan menjelaskan berbagai nikmatnya, dan nikmat hidup, nikmat penciptaan itu yang paling utama. Dan juga di dalam ayat ini Allah memperingatkan pada orang yang mengingkari, orang yang kafir, dan berikan teguran, bagaimana mungkin kamu bisa kafir sementara kamu itu belum ada tadinya. Allah berikan nikmat yang paling tinggi, nikmat kehidupan, yaitu dengan teguran kepada orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi singkatnya bahwa kita ini manusia dan seluruh alam semesta, sebelum kita wujud di muka bumi ini, kita dianggap amwatan, yaitu mati, yaitu tiada. Kemudian fa ahyaakum, Allah menghidupkan kita. Timbul pertanyaan di sini, mengapa Allah menciptakan kita sebagai manusia dan juga alam semesta ini? Untuk tujuan apakah Allah menciptakan manusia? Ini terkait dengan masalah pembahasan falsafah hidup. Itu satu pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik dan benar, agar kita betul-betul hidup ini memiliki makna dan arti dan tujuan yang jelas. Ya, dan kita tidak stres dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, macam-macam problema hidup, ya, macam-macam bala, petaka, penyakit, fitnah, macam-macam kerusakan kita hadapi, kita alami. Kalau kita mengerti falsafah hidup dengan sempurna dan sebaik-baiknya, maka kita tidak akan gelisah, tidak akan stres, tetap tenang dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita tahu apa ini hidup, kita ini mau kemana, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, begitu dan seterusnya. Ya, jadi penting memahami falsafah hidup. Secara singkat yang bisa saya
berikan gambaran tentang makna hidup ini adalah, atau tujuan hidup ini adalah, Allah menciptakan manusia kita ini untuk menebarkan kasih sayangnya, menebarkan rahmat yang sangat luas. Ya, saya kasih contoh misalnya untuk memudahkan pemahaman saja. Ketika seseorang dia sangat kaya raya, kekayaannya melimpah ruah, sangat banyak sekali, dan tidak akan habis-habis kekayaannya. Katakanlah kekayaannya meliputi lautan, hutan, daratan, emas, ya pabrik, dia miliki, sangat kaya raya. Ketika orang tersebut sangat kaya raya, maka secara fitri dalam jiwanya dia pasti ada keinginan untuk memberikan pada orang lain. Paling tidak pada orang-orang yang dia kenal, orang yang dia kasihi, orang-orang yang dekat, pasti dia punya perasaan, punya dorongan, ya punya fitrah ingin memberi, ya ingin membagi begitu. Karena mustahil siapapun orangnya, apapun agama dan alirannya, ketika memiliki sesuatu yang sangat banyak dia tidak ingin memberikan, mustahil. Ya, karena manusia kan makan hanya paling sekali makan sepiring. Kehidupan apa sih yang bisa dinikmati? Berapa banyaknya sih? Tentu sangat sedikit. Ya, ketika sangat melimpah, kayaknya pasti dia akan ingin membagi. Ya, itu namanya sifat fitrah pada manusia, adanya kasih sayang, sehingga dengan landasan kasih sayang dia akan memberi. Itu contoh. Nah, itu kasih yang sangat terbatas bagi manusia, yang itu juga dari Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah bagi seluruh manusia. Kasih yang sangat sementara. Nah, fitrah, kasih sayang Allah, rahmat Allah tidak ada batasnya, begitu luasnya. Seapapun kita menggambarkannya, seberapapun kita membandingkannya, tidak mungkin kita dapat mencapainya karena sangat luas. Tidak tergampar oleh kita yang terbatas. Nah, ketika rahmat Allah, nikmat Allah, karunia sangat luas, maka otomatis Allah dengan rahmatnya ingin menciptakan manusia. Jadi manusia itu Allah ciptakan dengan dasar rahmatnya, dengan dasar kasih sayangnya. Ya. Kita bertanya, kenapa kalau Allah menciptakan manusia dengan rahmatnya, kenapa hidup ini susah? Kenapa hidup ini sulit? Ya. Hidup ini susah, hidup ini sulit, ya. Pertama, kan memang hidup ini untuk ujian, untuk cobaan, ya. Tetapi sesulit apapun, kalau betul-betul manusia menjalankan perintah Allah yang sebenarnya, itu bisa diatasi, dan yang ada hanya kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan hanya ada pada kedamaian atau ketentraman, tapi kebahagiaan juga ada pada kesibukan, ada pada kesulitan, begitu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa Allah menciptakan kita ini sebagai manusia untuk menebarkan rahmat dan kasih sayangnya. Dan terutama kita akan dimasukkan kepada rahmat yang sangat luas, yang abadi, itu surga di akhirat. Itu tujuan penciptaan manusia. Ya. Nah, hidup ini sulit, banyak ujian, cobaan, godaan macam-macam, karena untuk menyaring. Kita disaring, siapakah yang lulus, siapa yang tidak lulus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahwal azizul ghafur. Hidup ini untuk kita disaring. Ketika disaring, ya tentu adanya ujian, menuntut adanya ujian dan cobaan. Seperti halnya adanya sekolah itu, ya. Dan kemudian di sekolah misalnya ada kenaikan kelas. Nah, ketika adanya kenaikan kelas, tentu ada ujian. Untuk apa? Untuk menyaring yang ini naik kelas, yang ini tidak naik kelas. Yang ini mesti tidak mampu, ini mampu. Terus begitu seterusnya. Jadi sangat logis bahwa dunia ini tempat ujian bagi manusia, karena perlu adanya penyaringan. Ya. Kenapa Allah tidak menciptakan langsung saja surga? Nanti terkait masalah keadilan dan kebijaksanaannya. Jadi ketika dibahas secara luas, maka melibatkan sifat-sifat yang lain, sifat kekuasaannya, sifat kuasa, sifat ilmunya, sifat kudrahnya, kemudian sifat adil dan bijaksananya, hikmahnya. Ini perlu dibahas secara panjang lebar. Ala kulli hal, pembahasan tentang falsafah itu sangat luas sekali. Kita tidak mungkin menjawabnya atau membahasnya di tempat yang sangat singkat ini. Itu perlu pembahasan pada tempat khusus insyaallah, hingga kita bisa memahami dengan baik dan benar tentang falsafah hidup atau makna dan arti hidup.
Kalau itu kita paham, maka kita akan hidup insya Allah tegar, tabah, sabar dalam hidup ini, dan kita akan berharap mencapai ridha Allah, surga Allah setelah kematian. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah cukup, kita akan sambung lagi tentang masalah arti hidup atau falsafah hidup. Insya Allah kita akan sambung lagi. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dimaklumi dan dikoreksi, dan mohon doanya selalu. Saya akhiri, wala fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.